Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya di sini bakalan menjelaskan pengertian transfer pricing atau penentuan harga transfer secara umum. Nah, di sini pengertian transfer pricing terhadap harga transfer secara umum itu adalah kebijakan dari perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi dalam pihak ke pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam transfer pricing. Analisis harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harusnya dalam kondisi yang memiliki hubungan istimewa dengan kondisi transaksi antar pihak independen yang ditetapkan sebagai pembanding tidak memiliki beda yang material. Apabila ditemukan adanya perbedaan antara material, atas perbedaan tersebut dapat disesuaikan atau dieliminasi. Metode transfer pricing menurut OECD Wilderness dapat dibagi menjadi 5 metode, yaitu ada comparable uncontrolled fringe method atau CUN method. Untuk yang kedua ada result fringe method atau RPM. Yang ketiga ada cost plus method atau CPM. Yang keempat ada profit split method. Dan untuk yang kelima ada transitional next merge method atau TNT atau TNNM. Untuk yang pertama, menurut metode perbandingan untuk yang pertama Compared Uncorrelated Price Method atau CUP method merupakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak ke pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau independen. Dalam kondisi sebanding dalam CUP method menggunakan data pembanding internal dalam eksternal. Data pembanding eksternal merupakan data harga atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Data pembanding eksternal merupakan data harga atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, untuk yang kedua ada result price method atau RPM merupakan metode penentuan harga penjual kembali yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi suatu produk. RPM menentukan kewajaran harga atau laba pada tingkat laba kotor. Profit level indicator untuk result price method adalah presenter laba kotor. Presenter laba kotor dihitung dengan membandingkan laba kotor dengan penjual bersih. Nah, untuk yang ketiga ada cost plus method atau bisa disingkat CPM. Merupakan metode biaya plus yang dilakukan dengan penambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama atau perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran. Profit level indicator untuk cost plus method adalah rasio markup yang dihitung dengan cara membandingkan laba kotor dengan harga pokok penjualnya. Untuk yang keempat ada profit split method
merupakan metode pembagian laba yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atas dasar yang dapat diterima secara ekonomi serta memberikan pikiran membagi pembagian laba yang akan terjadi dan akan tercermin dalam kesepakatan antara pihak-pihak independen dengan menggunakan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima, ada transaksional net margin method atau bisa disebut TNNM. Merupakan metode laba bersih transaksional yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya penjualan, aset atau terhadap dalam lain-lainnya atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. Profit level indikator untuk TNNM adalah return on asset atau bisa disebut ROA, return on capital employed atau bisa disebut juga ROCE, Berry ration dan return on total cost. Nah, itu yang pengertian transfer pricing atau penentuan harga transfer secara umum yang terbagi menjadi 5. Nah, di Indonesia tersendiri transfer pricing ini dikonotasikan buruk atau negatif, biasanya dihubungkan dengan penyelewangan atau penghindaran pajak. Penyelewangan atau penggelapan pajak ini biasanya juga disebut dengan istilah abuse on transfer pricing. Abuse on transfer pricing ini dibagi menjadi 3. Pertama markup, yang kedua penghindaran, dan yang ketiga adalah markdown. Untuk contoh-contohnya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk yang pertama, ini dicontohkan seperti ini. Perusahaan A dan perusahaan B merupakan perusahaan yang terafiliasi atau memiliki hubungan yang istimewa. Perusahaan ini sebagai produsen bahan baku tekstil, sedangkan perusahaan B merupakan perusahaan produsen pakaian. Situasi perubahan B membeli bahan baku tekstil ke perusahaan A. Untuk situasi harga normal atau lazimnya dipatok dengan harga 5 per pieces. Nah, karena perusahaan B dan A terafiliasi, maka pesan B membeli bahan baku tekstil ke perusahaan A dengan harga 10 per pieces. Situasi kejadian ini yang dinamakan markdown, yang dimana kejadian ini hanya terjadi apabila kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang terafiliasi atau memiliki hubungan yang istimewa. Yang kedua, penghindaran untuk situasi adalah perusahaan A, B, dan C. Dan ini merupakan perusahaan yang terafiliasi. Perusahaan C membeli produk dari perusahaan A. Nah, dari perusahaan ini mengirim produknya ke perusahaan B lebih dahulu, yang notabene perusahaan B ini berada di negara yang tax haven atau negara dengan pajak yang rendah. Setelah barang ada di perusahaan B, maka produk langsung dilanjutkan ke perusahaan C. Situasi ini yang disebut dengan penghindaran. Nah, yang ketiga, markdown. Situasi dari markdown ini yaitu perusahaan A dan B ini merupakan perusahaan yang terafiliasi, sedangkan perusahaan C adalah perusahaan yang independen. Kondisinya perusahaan C dengan membeli produk dari perusahaan A.
Namun yang dilakukan oleh perusahaan A adalah mereka menjual barang tersebut ke perusahaan B terlebih dahulu dengan harga 15 per pieces. Kemudian dari perusahaan B ini menjual barang yang perusahaan A ke perusahaan C dengan harga 25 per pieces. Tapi perusahaan A justru langsung mengirimkan barang itu ke perusahaan C. Sedangkan dari perusahaan B ke perusahaan C, ini barang yang dikirim ini hanya berupa invoice saja, situasi yang dinamakan penghindaran. Nah, sekian dari saya. Eh, Pengertian dari transfer pricing atau penentuan harga transfer secara umum dan contoh-contohnya. Terus ada di apa? Di Indonesia terjadi transfer pricing dikondisikan buruk atau negatif dan contoh-contohnya yang barusan dibahas. Sekian, saya Muhammad Rija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.